Setiap aku lihat kamu saat khotbah, konsentrasiku selalu hilang. Tapi sampai kapan kita seperti ini terus, Guru? Selamat datang di channel Pemersatu Kelurahan yang mudah-mudahan tidak banyak hujatan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Film ini berjudul Mengaku Rasul. Film ini berkisah tentang seorang dukun yang mengaku sebagai Rasul dan mendapatkan banyak pengikut. Namun itu hanyalah kedok untuk meniduri para pengikut santriwatinya dan banyak mendapatkan kekayaan. Film ini dibuka dengan adegan seorang kiai yang sedang berdakwah dan menyebut dirinya seorang Rasul terakhir dan diutus untuk menyelamatkan manusia di hari kiamat nanti. Orang ini bernama Guru Samir atau Rasul palsu. Kemudian diperlihatkan seorang gadis yang terbaring di rumah sakit. Wanita itu bernama Rianti, salah satu pengikut dari Guru Samir yang menjadi korban dari terbakarnya tempat ibadah. 34 mayat diketemukan hangus hingga saat ini. Pihak berwajib masih terus mengidentifikasi. Rianti ini punya pacar yang bernama Aji, namun hubungan mereka berdua ini tidak direstui orang tuanya Rianti. Karena menurut orang tuanya Rianti, Aji ini anak yang nakal, terlebih Aji mempunyai tato. Malamnya Rianti datang ke tempat Aji biasa main band. Di tempat itu Aji sedang digoda teman wanitanya dan terjadilah kesalahpahaman antara Rianti dan Aji. Dan Rianti merasa ucapan kedua orang tuanya benar, jika Aji bukanlah orang yang baik. Kemudian ia berniat pergi ke sebuah pesantren untuk belajar agama, di mana pesantren itu dipimpin oleh Guru Samir. Paginya Guru Samir kedatangan seorang pejabat yang mengajaknya menjadi seorang gubernur dan pejabat itu sebagai wakilnya. Saat pulang pejabat itu mencium tangan Guru Samir. Hal itu membuat para santri lainnya merasa iri, karena menurut mereka, mencium tangan Guru Samir itu sama seperti mencium Hajar Aswad. Cium Hajar Aswad. Scene berpindah di mana saat Guru Samir sedang mendoktrin para pengikutnya jika dia adalah benar-benar seorang Rasul yang sudah diberi wahyu untuk menyelamatkan umat manusia dari siksa neraka. Dan siapa saja yang mengikutinya dijamin masuk surga, dan siapa yang menentangnya harus diperangi. Wajib diperangi. Selesai ceramah Guru Samir dinasehati oleh Kibai Haki, salah satu pengurus dari pesantren itu. Ia berkata jika ceramah Guru Samir sudah berlebihan, karena tak menurut, akhirnya Guru Samir pun pergi. Kemudian Umi Saidah datang untuk mencari Guru Samir. Umi Saidah ini adalah istri pertama dari Guru Samir. Kedatangan Umi karena anak mereka sedang sakit, jadi Umi ingin mengajak Guru Samir pulang untuk melihat anaknya. Lalu Kibai Haki meminta jika Umi pulang terlebih dahulu. Ternyata Guru Samir sedang melakukan hubungan intim bersama Marni muridnya, dan Guru Samir mengatakan jika hubungan intim mereka berdua ini suci karena telah diizinkan Sang Pencipta. Marni hanya tersenyum karena sudah termakan omongan Guru Samir. Lalu Aji datang ke pesantren Guru Samir untuk mengajak Rianti pulang. Di situ Aji harus mendaftar terlebih dahulu. Ia pun kaget karena biaya pendaftaran di sini sangat mahal dan dibagi menjadi 3 paket. Dan semakin mahal paket yang dipilih, maka kesempatan masuk surga lebih besar. Dan di sini sudah disediakan sertifikat khusus penghuni surga. Dosa kamu diampuni dan kamu dijamin masuk surga. Singkat cerita, saat Aji sedang merayu Rianti untuk pulang, tak sengaja melihat Guru Samir yang sedang berjalan ke surau sendirian. Rianti bilang jika Guru Samir sedang melakukan tafakur. Tapi, saat Aji mengintipnya, ia malah melihat Guru Samir sedang membuka baju santriwatinya. Gak ada apa-apa di dalam. Kemudian saat mereka kembali ke padepokan,
Aji kaget karena melihat Guru Samir sedang mengajar murid-muridnya, padahal tadi Guru Samir sedang berada di surau. Rianti berkata jika itu adalah keistimewaan Guru Samir. Lalu anak angkat Guru Samir menceritakan kepada Aji jika dulu pesantren ini adalah milik ayahnya, karena ayahnya Hasan meninggal saat kecelakaan. Dan setelah itu Guru Samirlah yang mengambil alih pesantren ini. Guru Samir bahkan memiliki 4 istri. Kemudian Aji memberitahu hal itu kepada Rianti. Tapi Rianti tak masalah dan Rianti mau jika dimadu oleh Guru Samir. Di sisi lain Guru Samir sedang bersemedi dan di dalam semedinya ia sedang membayangkan, sedang berhubungan intim dengan Rianti. Di sisi lain Marni sedang muntah-muntah di rumah. Ibunya menyadari jika ada yang aneh dengan Marni. Akhirnya terbongkar jika ternyata Marni sedang hamil anak dari hasil hubungannya dengan Guru Samir. Ayah Marni pun sangat marah dan terpukul terlebih karena yang menghamilinya adalah seorang gurunya. Kemudian para warga beramai-ramai datang ke padepokan Guru Samir untuk meminta pertanggungjawabannya, tetapi Guru Samir tidak mengakui. Mana mungkin seorang rasul sepertinya bermaksiat apalagi menghamili anak orang. Ia berkata ia mempunyai 4 istri dan jika ia ingin, ia tinggal datang ke salah satu istrinya. Saya akan buktikan kerasulan saya. Kemudian Guru Samir ingin menunjukkan tanda-tanda kerasulannya dengan cara memotong tangannya sendiri. Ia pun memberikan sebuah pedang bagi siapa saja yang berani memotong tangannya. Lalu ayah Marni meminta pedangnya dan langsung memotong tangannya Guru Samir. Seketika tangan Guru Samir langsung terputus. Kemudian Kibai Haki meminta murid-muridnya untuk membawa Guru Samir masuk, dan setelah beberapa menit Guru Samir muncul dan tangannya utuh kembali. Allah melindungi aku sebagai rasulnya. Melihat hal itu semua orang pun langsung tunduk, dan para warga membubarkan diri. Dan malamnya Aji dan Hasan berencana untuk mencari tahu siapa sebenarnya Guru Samir. Di sisi lain Kibai Haki sedang menghasut para warga untuk menyerang padepokan. Ia berkata Guru Samir sudah mengajarkan ajaran sesat di dalam surau. Sementara itu Guru Samir sedang berkhutbah tentang jihad kepada para pengikutnya. Di luar surau para warga sudah mengepung tempat itu dengan membawa obor dan minyak tanah untuk membakar surau. Guru Samir meminta pengikutnya agar tidak takut dan tetap berada di surau. Dan di luar para warga sudah mulai membakar tempat itu. Pengikut Guru Samir sebagian ada yang bertahan dan sebagian lagi ada yang keluar menyelamatkan diri. Tetapi warga tak tinggal diam. Mereka yang keluar langsung ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Lalu Aji dan Hasan masuk ke dalam surau untuk menyelamatkan Rianti. Peristiwa itu menewaskan Guru Samir dan sebagian pengikutnya. Paginya petani sedang membicarakan baik buruknya Guru Samir kepada mereka. Mereka juga mengatakan jika Guru Samir adalah pemeluk ajaran sesat. Kebaikan Guru Samir kepada kita cuma topeng. Tetapi tiba-tiba Guru Samir muncul dan mengucapkan selamat atas panen mereka yang melimpah. Mengucapkan puji syukur kehadirat Allah. Melihat itu membuat warga sangat kaget dan mulai mempercayai jika Guru Samir adalah seorang rasul. Kemudian pengikut Guru Samir yang selamat berbondong-bondong datang ke rumahnya dengan cara meminum air yang telah didoakan olehnya. Lalu para pejabat datang bersama Rianti ke pesantren untuk membicarakan masalah pencalonan gubernur dan pernikahan Guru Samir dan Rianti. Rianti sendiri datang karena dijemput oleh para pejabat, setelah mengetahui jika Guru Samir hidup kembali. Malamnya Guru Samir semakin menjadi-jadi dengan berkata pada pengikutnya,
jika sholat itu tidak harus menghadap ke kiblat, dan berencana ingin menghancurkan tempat beribadah seperti masjid dan musol. Di sisi lain Umi Saidah menceritakan fakta yang sebenarnya tentang Guru Samir, jika sebenarnya Guru Samir dan Kibai Haki adalah orang yang sama. Di sisi lain Guru Samir sedang menikahi Rianti. Ia berkata jika pernikahan orang suci tidak perlu wali atau penghulu, beda dengan orang biasa. Sementara itu Hasan dan Aji membongkar makam Guru Samir dan benar saja mayat yang ada di dalam kubur adalah kembaran Guru Samir, dan tangannya telah terpotong. Jadi kembarannya ini telah berkorban untuk Guru Samir, dan saat tangan Guru Samir dipotong itu bukanlah tangannya, melainkan tangan kembarannya Kibai Haki. Mereka berdua adalah saudara kembar, dan itulah yang membuat kenapa Guru Samir bisa berada di dua tempat yang berbeda. Kemudian scene berpindah saat Rianti dan Guru Samir sedang menjalani malam pertamanya. Namun Rianti sadar jika yang dilakukannya adalah salah. Rianti pun telah menyiapkan sebuah pedang untuk membunuh Guru Samir. Saat Guru Samir akan menganunya, Rianti langsung menancapkan pedangnya hingga Guru Samir pun tewas dan film pun selesai. Okelah teman-teman yang baik dan rajin menabung, sekian dulu video alur cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye.